Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya mengajak mengkaji tentang fadilah puasa di 10 hari di bulan Dzulhijjah yang insya Allah hari ini sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Dalam sebuah sumpahnya Allah yang terdapat dalam surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ngashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10 yang diarahkan oleh para ahli tafsir, yang maksud adalah al-ashru min Dzulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dalam kitab Zubdatul Wa'idin, sebagian ulama memberikan penjelasan, qala ba'dul ulama, man shoma hadil ayyama akramallahu ta'ala bi asyrati asya'a. Penjelasannya, barang siapa mau puasa di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, Allah akan memberikan kemuliaan 10 perkara baginya. Yang pertama, al-barakah fi umri, umurnya menjadi berkah, wa ziyadah fi mali, dan harta benda yang ia miliki semakin bertambah, wal hibdu fi ayali, dan akan dijaga keluarganya oleh Allah, wa takfiru li sayyiati, dan akan dilebur dari kejelekan-kejelekan yang ia lakukan, wa tat'ifu li hasanati, dan Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, wa tashilu li sakarati mauti, dan Allah akan memudahkan baginya ketika mau meninggal dunia atau sakaratul maut, wa diya'u li zulumati qabrihi wa tasqil li mizani, dan Allah akan menjadikan alam kuburnya terang benderang ketika sudah ada di alam kubur, dan Allah akan memberikan timbangan amal kebaikannya lebih berat dibandingkan amal kejelekannya. Wan najatu min darokati, dan Allah akan menjauhkan baginya dari berbagai kesulitan-kesulitan dalam perjalanan kehidupannya. Wasu'udu ala darajati, dan Allah akan meninggikan derajat kemuliaannya di sisinya. Sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadisnya Rasulullah menjelaskan ada 10 hari secara berurutan dalam 1 tahun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu 10 akhir di bulan Ramadan. Dalam hadisnya lima fihi, karena di 10 akhir di bulan Ramadan Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. 10 hari yang berurutan yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena apa? Karena di dalam 10 urutan yang pertama di bulan Dzulhijjah ini ada hari yang istimewa, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah, dan juga di sini ada hari yang istimewa yaitu hari raya Kurban, dan di sini juga tepat para jamaah haji menjalankan ibadah hajinya. 10 hari yang berurutan yang dipilih oleh Allah, artinya dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Alasannya karena di antara urutan 10 hari ini Allah menurunkan hari yang istimewa, yaitu hari Asyura. Sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadisnya Rasulullah menjelaskan, ma min ayyamin ahabbu ila Allah ay yu'bada fiha min nashrati Dzulhijjah, al-hadis. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah. Artinya kalau dibalik katakan, hari yang Allah sangat suka ketika digunakan untuk beribadah, yaitu dibandingkan bulan Dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Di sini dijelaskan, barang siapa mau puasa sehari saja di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, maka pahalanya sebanding menjalankan puasa 1 tahun penuh. Tidak sampai di situ. Dan barang siapa mau qiyamul lail, menjalankan sholat malam setelah bangun tidur atau sholat tahajud, khusus di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, niscaya ia akan mendapatkan pahala sebanding dengan melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar. Dalam hadis yang lain secara terperinci Rasulullah menjelaskan tentang fadilah puasa di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Di sini dijelaskan hari yang pertama atau tanggal pertama adalah tepat di mana
Allah mengampuni dosa kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Yuna Adam alaihissalam. Maka di sini dijelaskan, barang siapa mau puasa di hari tanggal pertama di bulan Dzulhijjah, Allah akan menghapus atau mengampuni seluruh dosa yang ia miliki. Wal yaumul tsani, hari yang kedua atau tanggal kedua bulan Dzulhijjah ini tepat di mana Allah mengabulkan doa Nabi Yunus sehingga beliau dikeluarkan dari perut ikan haud. Di sini barang siapa mau menjalankan puasa di tanggal kedua, maka ia mendapatkan pahala sebanding dengan menjalankan ibadah 1 tahun penuh tanpa sedikit pun waktu digunakan untuk melakukan dosa. Hari yang ketiga yaitu di mana Allah mengabulkan permintaan atau doa dari Nabi Zakaria. Maka barang siapa mau puasa di tanggal ketiga bulan Dzulhijjah, Allah akan mengabulkan doa-doanya. Hari yang keempat tepat di mana Allah melahirkan beliau Nabi Yuna, Nabi Isa alaihissalam. Maka di sini diterangkan dalam hadis Rasulullah, barang siapa mau puasa di hari itu, Allah akan menjauhkan kehidupannya dari berbagai mara bahaya dan sifat fakir. Hari yang kelima tepat di mana Allah melahirkan beliau Nabi Musa alaihissalam. Maka di sini dijelaskan dalam hadis Rasulullah, maka barang siapa mau di tanggal 5 bulan Dzulhijjah menjalankan puasa, ia akan dibebaskan Allah kehidupannya dari sifat munafik. Tidak sampai di situ, dan ia akan dibebaskan Allah dari siksa alam kubur. Hari yang keenam di mana Allah memberikan keberhasilan beliau Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan misi dakwahnya sehingga bisa menguasai tanah Makkah. Maka di sini disebutkan, barang siapa mau menjalankan puasa di tanggal yang ke-6 bulan Dzulhijjah, Allah akan menempatkan baginya dalam posisi seorang hamba yang penuh mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, dan ia tidak akan menerima atau mendapati siksa Allah selama-lamanya. Tanggal yang ke-7 di bulan Dzulhijjah tepat di mana Allah akan mengunci seluruh pintu-pintu neraka jahanam. Maka barang siapa mau puasa di tanggal tersebut, maka Allah akan memberikan baginya, yaitu dikunci dari 30 macam atau dijaga dari 30 macam kesulitan, dan Allah akan memberikan 30 macam kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya. Tanggal yang ke-8 yang disebut hari Tarwiyah, di sini dijelaskan, barang siapa mau puasa di hari Tarwiyah, maka Allah akan memberikan pahala baginya yang di situ la ya'lamuhu illallah ta'ala, yang seberapa banyak, seberapa besar pahala yang diberikan Allah, tidak ada makhluknya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hari yang ke-9 yang disebut Yaumul Arafah, hari Arafah, disebutkan barang siapa mau puasa di hari tersebut, maka Allah akan mengampuni atau melebur dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ini yang sedang ia jalankan. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga di tepat tanggal 9 Dzulhijjah ini Allah menurunkan ayat Al-Qur'an yang terakhir, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kesempurnaan rahmat Allah disempurnakan dengan ditutupnya ayat yang terakhir ini. Segala nikmat semuanya dikasihkan kepada makhluknya, kita sebagai hamba Allah yang beriman. Semoga dengan penjelasan hadis ini menjadikan motivasi penyemangat kita semua. Jangan sampai kita ketinggalan. Mari kita dapatkan berkah di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Paling tidak kita puasa pada hari yang istimewa, yaitu Yaumul Tarwiyah wa Yaumul Arafah, tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah.
Mugi-mugi Allah paring rahmat, hidayah, nikmat dan taufiknya kita bisa dengan istiqomah, kekuatan iman lahir dan batin kita bisa meraih dari keberkahan di 10 hari yang telah dijelaskan ini. Walau afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.